Inilah potret Gaza usai dibombardir Israel hingga Juli 2025. Kota-kota hancur. Setelah hampir 2 tahun genosida dilakukan Israel di jalur Gaza, warga Palestina semakin menderita. Hingga 24 Juli 2025, sedikitnya 59.219 warga Palestina meninggal dunia. Angka ini dipastikan akan terus bertambah. Kota-kota yang dulunya menampung puluhan ribu orang telah dihancurkan dalam beberapa pekan terakhir. Foto-foto satelit ini memperlihatkan kerusakan berat di sejumlah area. Warga Gaza kini juga diderita kelaparan akibat blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Sulit memang memasuki Gaza usai perang berkecamuk. Dan bahkan sebelum perang pun untuk bisa memasuki Gaza tidak mudah. Kami mewawancarai mereka yang pernah memasuki Gaza. Dari mulai mereka yang bisa masuk dengan misi bantuan kemanusiaan, hingga kesaksian mereka yang bisa menyusup ke Gaza melalui terowongan pejuang Hamas. Pemerintah Hamas dan saya sudah menunggu selama hampir 3 jam untuk mendapatkan. منفذ العودة في إسرائيل للتفتيش. Setelah melalui perjalanan dan proses yang cukup panjang, Muhammad Awad akhirnya bisa sampai di Rafah, Gaza, usai membawa bantuan kemanusiaan dari Kairo, Mesir. Inilah video detik-detik truk bantuan kemanusiaan yang warga Mesir ini bawa saat memasuki wilayah Rafah, Gaza, Palestina. داخلين معبر رفح الفلسطيني اهو. اهلا بكم في فلسطين. كده حلو خالص. Bantuan yang Awad bawa adalah bantuan dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya bantuan ini langsung disalurkan ke warga Palestina. Awad menceritakan bagaimana dirinya yang sering bolak-balik masuk ke jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan melihat langsung penderitaan warga Palestina. بينزلوا واحد او اثنين يبص عليها. نزل بلتة او اثنين يبص عليها. طب الحاجات دي تنزل فين اخر؟ هنا في الفلسطيني دي بنزلها في غزه في اول غزه. نعدي بعد نرجع بقى ال 45 كيلو تاني بعد ما يصير فتشوا وخلصوا. نمشي 45 كيلو تاني على ما نوصل رفح الفلسطينيه. ندخل من البوابه بتاعت فلسطين ونعتق في اول غزه وننزل في اول غزه والله الناس عايشه حاله صعبه جدا جدا جدا. ما بيستنوش لما بننزل البضاعة من العربيات هم بيطلعوا ياخدوها. الناس حالتها صعبة جدا جدا هناك. مفيش أكل مفيش شرب مفيش حاجة خالص خالص خالص. ما بيستنوش يعني احنا ما بيستنوش لما احنا بننزل. هم بيطلعوا ياخدوا هم. Tak mudah memang untuk bisa masuk ke jalur Gaza saat perang berkecamuk. Walaupun sedang menjalankan misi kemanusiaan, otoritas Mesir dan Israel begitu ketat melakukan pemeriksaan di perbatasan. Tim informan juga pernah gagal masuk ke Gaza usai ditolak otoritas Mesir. Sebenarnya bukan pada saat perang berlangsung saja, untuk masuk ke jalur Gaza memang tidak mudah. Tak banyak yang bisa berhasil masuk ke Gaza jika tak ada izin. Saat perang masuk ke Gaza harus mendapatkan izin dari otoritas Mesir dan Israel di perbatasan Rafah. Sementara jauh sebelum perang, izin diberikan oleh otoritas Palestina dan Mesir untuk masuk melalui Rafah. Jika tidak ada izin, kita hanya tertahan di perbatasan saja.
Seperti aksi Global March to Gaza, di mana ada ribuan peserta lebih dari 50 negara jalan kaki sejauh 50 km dari Kairo menuju gerbang Rafah di perbatasan Mesir-Gaza. Mereka juga tidak berhasil masuk ke Gaza karena tidak mendapatkan izin dari otoritas Mesir. Ada yang gagal, ada juga yang berhasil menyusup. Faisal Assegaf, seorang jurnalis Indonesia, punya cerita masuk ke Gaza, menyusup melalui terowongan bawah tanah yang menghubungkan Rafah Mesir dan Rafah Gaza untuk bertemu Mahmud Zahar, salah satu petinggi Hamas. Sekarang Afwan. Assalamualaikum. Sekarang saya berada di terowongan dari Rafah menuju Gaza, tingginya sekitar 2 meter. Perjalanan menuju sana, panjang terowongan sekitar panjang terowongan sekitar 200 meter. Nah, tapi untuk masuk ke sini harus ada izin dari pemerintah Hamas dan saya sudah menunggu selama hampir 3 jam untuk mendapatkan. اندونيسي وقف Oke. خد اقول لك اصبر شوي يا معرة امسكوا يا امسكوا عمان Aywa. مصطفى مصطفى Ana Faisal. فيصل خذ فيصل Aywa. طب اسمع خد طلع فيا عفوا لا انظر الي يا فهمت. فيصل ها؟ انظر الي انظر انظر إلي. إلي. أيوة خد اقول لك أيوة syukran lak syukran kasih. Sekarang saya berada di kediaman pendiri sekaligus pemimpin Hamas Mahmud Zahar di kota Gaza. Saya berada di kediamannya. Nice home. Second? Yes, the first one was collapsed back in 2003. Oh, 2003. Your first house where? First house was destroyed. This was here. Here too. He was here. This is a new building. Oh, new. Alhamdulillah ya Allah. هل أنت صحة? You are okay, Mr. Zahar? I am very exciting. Everything is good. I am exciting. Mr. Zahar, may I ask something? Yes. Dari Kairo itu saya mencari terminal umum waktu itu, lupa saya namanya, ada terminal untuk ke Gaza. Itu naiknya mobil omprengan. Isi kalau nggak salah, saya lupa sih isinya, tapi ada saya ceritain di buku saya Gaza Simbol Perlawanan dan Kehormatan. Ya, perjalanan sekitar 5-6 jam lah, dipotong dengan makan siang itu di daerah Ismailia. Kemudian sampai di Rafah itu udah sore. Sampai di Rafah sore itu saya langsung ke imigrasi karena saya pengen buru-buru nyebrang ke Gaza, tapi mereka bilang nggak bisa. Apalagi ditanya juga, Anda undangan nggak untuk datang ke Gaza? Saya bilang emangnya ulang tahun butuh undangan. Nah, karena tidak boleh, waktu itu juga dengan saya kalau tidak salah seorang pengacara dari Argentina atau Uruguay, pokoknya negara Amerika Latin, dia juga tidak boleh diizinkan masuk. Akhirnya saya memutuskan tidur di sana, tidur di musola dekat sana. Di mana? Di Rafah kalau tidak salah, di situ saya Rafah, kalau tidak salah ingat. Mesir. Iya, Rafah Mesir. Nah, besoknya saya coba lagi, paginya itu buka itu saya sempat merekam warga Gaza yang ingin masuk ke Gaza, warga Gaza yang habis pulang dari belanja atau kepentingan lainnya. Kemudian saya akhirnya ada yang bisikin kalau mau nyebrang selipin uang $100 di paspor, tapi saya nggak mau. Kemudian mungkin karena lihat calo itu udah tahu saya dari kemarin, akhirnya saya ditawarkan lewat terowongan. Itu mereka buka harga 250. Kalau tidak salah ingat itu dealnya itu di angka $200 untuk nyebrang saja.
Ya kalau pengalaman saya sih jalur resmi itu agak susah ya, karena ini Gaza ini kan bukan wilayah sembarangan, dia diblokade oleh Israel sejak pertengahan Juni 2007. Nah, sedangkan Mesir kita tahu punya hubungan diplomatik dengan Israel, jadi tidak sembarangan lah mengizinkan orang asing masuk ke Gaza, apalagi sekarang sejak Rafah menjadi zona militer daerah Sinai itu sekitarnya. Nah, jadi ya memang tidak mudah, akhirnya saya tidak bisa lewat jalur resmi. Akhirnya saya mengambil ada kesempatan calo menawarkan, akhirnya saya masuk lewat terowongan. Nah, itu biaya tadi ya $200. Jadi itu ada di halaman rumah seorang warga Rafah bagian Mesir. Itu di bagian belakang ada pohon lah yang ngalingin itu. Itu ada beberapa warga yang memang siap untuk menyeberang dari Rafah bagian Mesir ke Rafah bagian Gaza. Nah, setelah saya tiba di sana, kemudian saya disuruh nunggu. Saya lupa berapa lama saya nunggu. Kemudian ketika sebelum saya nyebrang, saya dimintai dulu paspor karena untuk dilaporkan ke otoritas di sana kan, di seberang Gaza. Saya juga khawatir sih, ini beneran nggak paspor balik atau enggak? Karena kan paspor emang dokumen perjalanan kan. Tapi ternyata saya lupa berapa lama, mungkin setengah jam. Itu saya nunggu, kemudian saya diminta masuk. Nah, itu saya bayar $200 itu di dalam itu. Dengan kalau tidak salah pemiliknya namanya Muhammad Najar. Muhammad Najar, saya ketemu di dalam terowongan, kemudian saya disuruh jalan. Saya deg-degan juga. Ujungnya apa nih? Karena kan kita jalan sendiri, nggak ada yang nemenin. Karena cuma cukup untuk satu orang jalurnya. Nggak gelap, terang kok. Jadi memang ada listrik di situ. Nggak gelap. Terus ujungnya kemana itu? Ujungnya itu saya keluar itu di bawah gedung apartemen. Jadi saya udah disambut, oh Indonesia. Akhirnya ternyata saya juga udah dipesenin taksi sama mereka. Kemudian saya ke Hotel Al-Majdal karena Mahmud Zahar. Jadi saya sebelum berangkat itu udah kontak-kontakan dengan Mahmud Zahar. Termasuk ketika saya nggak bisa masuk lewat imigrasi proses resmi. Saya kontak juga Mahmud Zahar. Itu dia lebih senior daripada Ismail Haniyah. Dan lebih keras juga cara pandangnya terhadap Israel. Enggak, sebentar kok, sebentar. Terowongan itu banyakkan tanahnya ya, tapi memang udah kuat. Jadi memang beda-beda terowongan di sana. Nah, yang saya lewati kan ada juga katanya yang segede muat mobil, satu mobil. Ada juga yang dalamnya pakai tangga ke bawah. Tapi yang saya turun itu cuma 2 meter doang sih dalamnya. Dari permukaan tanah sekitar 2 meter. Nah, itu ya suasananya terang kok. Dan ya saya sih cuma membayangkan ini ujungnya apa ya, gitu aja sih yang saya bayangkan. Itu perjalanan paling nggak sampai 5 menit lah. Nggak sampai 5 menit. Langsung sampai di bawah apartemen? Ya, di bawah gedung apartemen. Ya, saya pertama kali menghubungi Mr. Mahmud Zahar. Saya ditemui oleh stafnya. Jadi dari Kementerian Luar Negerinya Hamas. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Amir Ahmad kalau nggak salah. Nah, itu kan karena Mahmud Zahar itu kan Menteri Luar Negerinya pemerintahan Hamas pertama. Ketika menang pemilu parlemen 25 Januari 2006, dia ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dan dia berkunjung ke Jakarta 2007. Jadi saya selama ini hubungan per telepon. Saya pertama kali bertemu muka itu 2007 ketika dia di jumpa pers setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri. Saya lupa waktu itu Menteri Luar Negeri kalau nggak salah sudah Marty kalau tidak salah, Marty Natalegawa. Nah, disitulah saya pertama kali bertemu muka. Nah, di Gaza itu yang kedua. Saya datang ke sana. Awalnya sebelum datang ke sana tuh saya ziarah ke makam buyutnya Nabi Muhammad Said Hashim. Itu ada di Masjid Said Hashim di kota Gaza. Nah, itu saya ziarah ke sana. Ketika saya sedang lagi ziarah, habis baca Al-Fatihah, dia nelpon, Faisal kalau mau kesini ke sekarang gitu. Nah, itu saya naik taksi lagi ke sana. Naik taksi, jadi ternyata nggak semua orang Gaza tuh tahu rumah pemimpin Hamas, karena kan banyak informan kan kalau tahu. Dia rumahnya Mahmud Zahar itu di Tal Al-Hawa. Itu rumahnya kalau tidak salah ingat dia cerita itu 6 lantai. Karena kan di sana kan anak walaupun udah itu kan dikasih satu lantai, jadi dibangunkan. Ya, bertemu dengan salah satu pendiri Mahmud Zahar itu merupakan agenda penting. Kemudian saya juga, memang saya sudah siapin outline karena mau bikin buku. Saya juga ke rumahnya Syekh Ahmad Yasin
pemimpin spiritual Hamas pendiri juga. Itu saya berbicara dengan Abdul Ghafur, putra ketiganya. Saya ditunjukkan kamar tidurnya, saya potret, terus ditunjukkan kursi roda ketika dia dibom, pulang sholat subuh. Jadi saya ke masjid di depan itu, masjidnya Masjid Syekh Ahmad Yasin, itu hanya nyebrang aja ke rumahnya. Itu juga ditunjukkan jaket yang bolong, jaket jubah warna coklat yang dia pakai itu ketika didorong kursi roda. Ya dampaknya yang saya lihat sih ya itu tadi. Tidak gampang barang-barang masuk. Saya pernah ngecek di supermarket itu, kalau tidak salah kayak coklat, kayak bembeng atau coklat apa gitu. Itu harganya 11 shekel. Yang harganya mungkin di sini 2.000, 2.500. Itu di sana 11 shekel kali 11 shekel itu berarti sekitar $4 lah. 3-4 dolar itu kalau berarti kan sekitar kalau 15.000 aja 45.000. Jadi barang susah masuk. Karena kan barang yang diandalkan kan kebanyakan dari Mesir. Terus juga harus juga ada istilahnya diawasi oleh Israel juga. Dan juga mungkin barang-barang dari Israel. Tapi kalau di hotel yang saya alami itu seperti biasa aja. Saya sarapan ada daging. Biasanya saya senang rus bilahmah, nasi dengan daging. Terus kalau sarapan ya itu biasa ada keju cair, krim keju, terus roti, khubza. Di sana nyebutnya khubza kan, roti yang gandum itu. Nah itu yang bulat itu. Nah saya biasa sarapan itu. Dan malah saya kadang miris ketika saya keluar ngelihat warga Gaza banyak yang menderita, tapi di hotel ada yang juga ya untuk warga-warga yang kaya mereka tetap bisa menjalankan ulang tahun. Jadi waktu itu ketika makan malam di luar itu dengan pemandangan pantai, saya ngeliat kok ada rame-rame. Saya tanya sama pelayan di restoran itu ada apa? Oh lagi ada yang ulang tahun. Jadi benar-benar kontras lah kondisinya. Jadi kalau saya di hotel saya ya menikmati kenyamanan, ya makanan tersedia, makanan yang enak lah istilah daging. Nah ini saya ada kisah juga. Jadi waktu saya diundang ke rumah Hebaziat, bayangin yang katanya syariat Islamnya ketat, menakutkan, ternyata seorang perempuan, seorang gadis bisa mengundang saya ke rumahnya. Jadi waktu itu saya memang tidak doyan daging ayam. Nah ketika itu saya ke sana, ternyata saya disajikan daging ayam. Saya kan orangnya terus terang aja, saya bilang saya nggak suka daging ayam. Ya dia bilang ya kami beli ini mahal kata dia. Ya udah akhirnya saya terpaksa makan daging ayam yang disajikan itu. Terus saya tanya juga berapa sewa apartemen, $200 sebulan. Dan dia anak yatim. Ayahnya tewas waktu perang kalau nggak salah 2008-2009. Seperti itu. Ya intinya dampak blokade itu warga Gaza itu dibikin seperti hidup segan mati tak mau. Karena mereka tidak punya masa depan. Yang 14 hari kayaknya dah. 14 hari. Jadi saya sempat Idul Adha di sana. Waktu itu imamnya di Stadion Gaza itu, stadion sepak bola. Imamnya itu Mahmud Zahar. Itu dikawal. Nah ketika kita sholat itu helikopter Israel berpatroli di situ. Di atas Gaza. Karena memang kan situasinya memang sudah perang di perbatasan. Di perbatasan tuh udah ada serangan-serangan tapi belum sampai ke kota Gaza. Berapa ya waktu itu ya? 25 juta kali ya? Iya. Selama 14 hari. Iya. Kalau nggak salah segitu. Jadi saya 2 kali ke rumah Mahmud Zahar. Saya bilang saya mau pulang. Nah, dia bilang kamu nggak boleh siang-siang karena nanti takut ketahuan patroli tentaranya Mesir. Akhirnya dijemput habis subuh, sholat subuh saya dijemput sama Toyota Harrier itu. Pengawalannya sama seperti ketika saya itu, 2 di tengah, 1 sopir. Nah itu saya kira saya akan ke terowongan yang sama ketika saya lewat atau terowongan warga sipil. Ternyata saya ke terowongan khusus dan itu hanya untuk Hamas. Di tengah kondisi yang kini hancur, banyak kalangan khawatir kondisi Gaza. Apalagi kini Israel mulai melakukan penghancuran kota-kota di Gaza. Tak hanya itu, data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan lebih dari 2 juta warga Gaza kini berada di ambang kelaparan. Dengan 50 hingga 80 ribu orang terdampak langsung oleh perintah evakuasi terbaru. PBB juga menyebut 87,7% wilayah Gaza kini berada dalam perintah pengungsian atau zona militer. Memaksa lebih dari 2 juta orang mencari perlindungan di wilayah-wilayah sempit yang nyaris tidak memiliki layanan dasar.
Sementara terjangan peluru dan bom tentara Israel terus mengancam.